Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Vivi di IPAS kelas. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi IPAS tentang keanekaragaman hayati. Bab 5 ini khas daerahku, kelas 4 fase B tentang keanekaragaman hayati. Nah, anak-anak hebat sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik materinya. Anak-anak hebat, coba perhatikan gambar di samping. Terdapat berbagai macam hewan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Apa sih yang menyebabkan hewan, buah-buahan, dan sayur-sayuran itu berbeda-beda? Penasaran? Yuk dengar penjelasannya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang sama di dunia ini. Setiap makhluk hidup memiliki wujud dan perilaku yang berbeda. Keragaman inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi, anak-anak, keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan kekayaan makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk di dalamnya materi genetik dan ekosistem yang terbentuk. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati terbagi 3, yaitu yang pertama, keanekaragaman gen. Kedua, keanekaragaman spesies atau jenis. Yang terakhir, keanekaragaman ekosistem. Anak-anak hebat, selanjutnya Ibu akan membahas tingkat keanekaragaman hayati satu persatu beserta contohnya. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan variasi antara individu sejenis dalam satu spesies. Keanekaragaman gen ini dapat terjadi secara alami karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau perkawinan. Tetapi selain itu, keanekaragaman gen juga bisa disebabkan oleh faktor kesengajaan atau buatan manusia. Nah, anak-anak, keanekaragaman gen pada makhluk hidup dapat menyebabkan setiap individu memiliki sifat, karakteristik, dan wujud tertentu yang berbeda satu sama lain meski masih dalam satu spesies. Contoh keanekaragaman gen. Yang pertama, variasi warna kulit manusia. Manusia satu dengan lainnya memiliki warna kulit yang berbeda-beda loh. Warna kulit tersebut bisa tergantung pada daerah tempat tinggal. Yang kedua, variasi bunga mawar. Mawar merupakan tanaman satu spesies yang memiliki berbagai variasi. Salah satunya memiliki warna yang berbeda, yaitu ada warna merah, putih, kuning, pink, biru, dan lain-lain. Contoh keanekaragaman gen yang ketiga yaitu variasi kucing. Kucing memiliki berbagai jenis loh. Ada kucing kampung, kucing Anggora, kucing Persia, kucing Siberia, dan banyak jenis kucing lainnya. Nah, anak-anak, yang terakhir contoh keanekaragaman gen yaitu variasi anjing. Seperti kucing, anjing juga beragam. Ada anjing kampung, bulldog, Pomerania, dan banyak jenis anjing lainnya. Selanjutnya, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies merupakan variasi jenis dan menjadi spesies berbeda. Keanekaragaman spesies merujuk pada variasi atau perbedaan spesies yang ada di wilayah bumi. Nah, jadi keanekaragaman spesies ini merujuk adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Keanekaragaman ini bisa terjadi adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contoh keanekaragaman spesies. Yang pertama, spesies serangga. Spesies serangga ini beragam, ada kupu-kupu, capung, belalang, lebah, dan lainnya. Contoh yang kedua yaitu spesies kucing besar. Kucing besar itu contohnya macan, macan tutul, dan singa. Anak-anak, pembahasan selanjutnya yaitu contoh keanekaragaman spesies pada tumbuhan. Contohnya yaitu kacang-kacangan. Ada beragam kacang-kacangan, ada kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri, buncis, dan kacang hijau. Selain kacang-kacangan, ada juga palem-paleman, contohnya aren, pohon kelapa, dan pohon pinang. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan jenis kenampakan alam yang lahir dari interaksi ragam makhluk hidup dan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem terjadi karena adanya interaksi antar populasi organisme atau antara populasi organisme dengan lingkungannya yang membentuk suatu ciri khas. Nah, anak-anak, tak hanya itu, keanekaragaman ekosistem dapat terbentuk karena adanya pengaruh keanekaragaman gen dan keanekaragaman spesies.
Contoh keanekaragaman ekosistem yaitu hutan hujan tropis, padang pasir, sabana, dan rawa. Selanjutnya, Ibu akan membahas apa sih manfaat keanekaragaman hayati? Yuk simak baik-baik penjelasannya. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai bahan pangan. Nah, anak-anak contohnya dapat dilihat pada gambar. Berbagai macam rempah-rempah, ada kemiri, lada, cengkeh, dan lain-lain. Rempah-rempah digunakan sebagai bahan bumbu masakan. Anak-anak, selanjutnya ragam tumbuhan dan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ragam tumbuhan dan hewan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, yaitu tumbuhan dan hewan ini dapat dijadikan lauk makanan. Manfaat keanekaragaman hayati yang kedua, yaitu sebagai bahan obat-obatan. Contohnya jahe. Jahe dapat digunakan sebagai peredam mual, mengurangi reaksi inflamasi, membantu meredakan berbagai gangguan pencernaan. Selanjutnya, kumis kucing digunakan untuk mengobati infeksi saluran kencing. Sirih digunakan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih untuk mengobati masuk angin, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Selanjutnya yaitu sebagai bahan kosmetik. Anak-anak dapat lihat pada gambar, contohnya ada lidah buaya. Lidah buaya digunakan untuk bahan kosmetik yaitu penyubur rambut. Gambar kedua ada serai. Serai dapat diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Anak-anak manfaatkan keanekaragaman hayati selanjutnya yaitu sebagai perkakas perabot kerajinan. Anak-anak perhatikan pada gambar, terdapat berbagai perkakas dan perabotan yang terbuat dari kayu, rotan, bambu, dan lain-lain. Selanjutnya sebagai bahan pakaian. Anak-anak perhatikan pada gambar, ada berbagai pakaian, kapas, serat nanas, serat eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian, tas, sandal, dan lain-lain. Berikutnya manfaat keanekaragaman hayati yaitu sebagai alat musik. Keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan juga menjadi alat musik loh, alat musik tradisional maupun modern. Bambu dapat dibuat menjadi alat musik suling dan angklung. Kayu dan kulit hewan dapat dijadikan alat musik gendang. Selain manfaat yang sudah Ibu sebutkan, keanekaragaman hayati juga bermanfaat sebagai sumber pendapatan. Pemanfaatan suatu bagian tertentu pada flora maupun fauna dapat dijual dan hasilnya digunakan sebagai sumber pendapatan. Yang terakhir yaitu sebagai sarana rekreasi. Melimpahnya keanekaragaman hayati akan menjadikan suatu kawasan memiliki pemandangan yang indah, sehingga kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata alam. Sekian materi keanekaragaman hayati dari Ibu Vivi. Terima kasih telah nonton. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Mari menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan materi baru dari Ibu Vivi.